Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-67. Panggilan ampuh itu apa ya? Jawabannya, panggilan yang ampuh ialah karya kuasa dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Olehnya, hanya berdasarkan kasih-Nya yang bebas dan istimewa terhadap orang-orang terpilih milik-Nya, bukan karena di dalam mereka ada apa-apa yang menggerakkan Dia berbuat demikian. Olehnya, pada waktu yang berkenan kepadanya, Dia, Tuhan Allah, mengundang dan menarik mereka oleh firman dan roh-Nya, agar datang kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal. Untuk itu, Allah menerangi batin mereka dengan terang yang menyelamatkan, membarui dan dengan penuh kuasa menentukan kemauan mereka, yang begitu rupa sehingga mereka, kendati dalam dirinya sendiri mereka mati dalam dosa, dibuat sanggup dan mampu menjawab panggilannya dengan rela dan menerima serta memeluk anugerahnya yang ditawarkan dan disampaikan dalam panggilan itu. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Yohanes pasal 5 ayat 25, Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 20, 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 9, Titus 3 ayat 4 sampai 5, Efesus 2 ayat 4 sampai 5, Efesus 2 ayat 7 sampai 9, Roma 9 ayat 11, 2 Korintus 5 ayat 20, 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2, Yohanes pasal 6 ayat 44, 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14, Kisah Para Rasul 26 ayat 18, 1 Korintus 2 ayat 10 dan 12, Yehezkiel 11 ayat 19, Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27, Yohanes 6 ayat 45, Efesus 2 ayat 5, Filipi pasal 2 ayat 13, dan Ulangan 30 ayat 6. Dari pertanyaan dan jawaban ini, kita mendapatkan pengajaran yang paling penting dan esensial di dalam keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Yang pertama, orang-orang yang telah ditetapkan akan segera dipanggil Allah dalam sejarah hidupnya. Entah dia masih kecil atau sudah hampir meninggal. Dalam kondisi dan situasi apapun, mereka akan segera mendengar berita Injil, mengalami hidup yang baru. Entah mereka menjalani hidup ini, selanjutnya setelah panggilan yang mulia dan kudus itu, mereka segera meninggal dunia atau beraktivitas melayani Tuhan di sisa umurnya. Yang kedua, panggilan Allah yang tidak dapat ditolak ini berdasarkan pada ketetapan Allah dan berasaskan pada anugerah yang tidak dapat ditolak. Sehingga setiap orang yang telah ditetapkan, yang dipilihnya, segera akan mengalami hidup yang baru. Diberikan hati yang baru, arah hidup yang baru, struktur hidup yang baru, sekalipun di dalam kondisi keadaan tubuh yang lama. Dengan kata lain, tidak mungkin ada orang pilihan yang menolak anugerah Allah. Yang ketiga, setiap orang yang ditetapkan, dipilih, dan dipanggil Allah itu merespon panggilan Allah itu dengan kerelaan, kesungguhan, karena diberikan terlebih dahulu anugerah yang mendahului anugerah keselamatan, iman yang menjadi sarana yang mendahului iman yang percaya kepada pribadi dan karya Kristus. Dengan kata lain, bahwa secara sukarela dan kerendahan hati, orang-orang yang ditetapkan dan dipilih itu mengalami sukacita ketika merespon apa yang Tuhan nyatakan. Yang keempat, setiap orang pilihan yang ditetapkan Allah itu merespon karena respon itu dikaruniakan Allah. Jadi, apabila ada seseorang dapat mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebusnya, ucapan, keyakinan, dan segala respon itu disebabkan karena anugerah Allah, bukan karena inisiatif dari orang tersebut, bukan karena kemauan dari orang tersebut, tetapi kemauan Allah yang diletakkan di dalam hatinya untuk menggerakkan kemauannya
dan kemauannya tunduk pada kemauan Allah di dalam kerelaan dan kerendahan hati. Yang kelima, orang-orang yang mengalami panggilan yang mulia dan ajaib itu akan sungguh-sungguh berjuang untuk menerapkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Sekalipun kesulitan, kesusahan, dan tantangan dan bahkan ancaman dari si jahat terus-menerus akan terjadi, tetapi pada akhirnya Tuhan Allah memberikan kekuatan, memberikan penyertaan, dan memberikan damai sejahtera bagi hidupnya. Kiranya dengan pengertian yang mendasar dan mendalam ini menolong kita sekalian semakin yakin akan panggilan Tuhan Allah yang mulia dan ajaib itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.